Jadi akan tercermin dari cara dia bertutur, dari cara dia berucap. Karena semuanya orang Sulawesi, ada yang dari Sulawesi Selatan, dari Sulawesi Tengah. Oke, kalau kalian kan aktivitasnya mengajar, Iya, Bu. mengajar. Kalau kesulitan apa ini menjadi penulis, seorang guru yang menjadi penulis itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Safitri. Alhamdulillah hari ini Anggun Ihsan Channel kedatangan lagi tamu seorang perempuan yang lagi semangat-semangatnya membuat karya, dan beliau adalah seorang guru bahasa Indonesia. Saya perkenalkan, namanya Junda Nelis Pradesa. Jadi beliau ini adalah senior saya di salah satu organisasi, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai menerbitkan beberapa tulisan. Jadi kita akan bincang-bincang lagi tentang menulis, tentang buku, tentang membaca, tentang literasi bersama Kak Nelis. Oke, Kak Nelis, apa kabar? Alhamdulillah, selalu baik, sehat walafiat. Oke, kita langsung saja bincang-bincang tentang apa menulis gitu. Sebagai guru bahasa Indonesia, Kak Nelis melihat apa aktivitas membaca dan menulis itu seperti apa? Penting atau bagaimana? Iya, baik. Kalau mau dibilang seberapa penting sih membaca dan menulis itu, bagi saya itu sangat penting buat saya, karena seseorang itu ketika dia berbicara itu kadang kemampuannya itu bisa kita ketahui dengan jelas kalau dia banyak membaca, ini banyak menulis begitu. Jadi akan tercermin dari cara dia bertutur, dari cara dia berucap. Karena semakin banyak orang membaca, kemudian dia menuangkan di dalam tulisan, pasti semakin banyak wawasan, semakin banyak ilmu yang dia miliki. Seperti itu. Makanya kedua aktivitas tersebut menurut saya sangat penting sekali dimiliki oleh orang. Seperti itu. Kalau kita kan lagi di Kota Palu sekarang ini, kalau Kak Nel sendiri melihat kalau di Kota Palu ini bagaimana peningkatan literasinya atau kalau menurut saya untuk peningkatan literasi di Kota Palu sendiri, saya belum melihat pergerakan yang cukup signifikan, karena buktinya kan banyak kemudian bermunculan penulis-penulis baru yang menurut saya itu kurang apresiasi ke mereka begitu, sehingga mereka pun itu berkarya ya kadang-kadang stagnan. Kemudian ada juga sih yang terus berkarya meskipun kadang-kadang tidak diapresiasi secara baik, dan itu merupakan satu motivasi ya untuk teman-teman yang lain sebagai pegiat literasi. Kalau bisa untuk teman-teman penulis pemula ataupun teman-teman penulis yang baru, sebaiknya mereka itu harus diapresiasi secara baik. Karena kenapa? Kegiatan literasi khususnya menulis ini teramat penting, kemudian membaca juga amat penting, karena semakin banyak kita membaca maka pengetahuan kita itu akan semakin banyak. Jadi menurut saya literasi di Kota Palu itu belum terlalu pergerakannya belum wah begitu, karena lebih banyak mungkin lebih ke gadget itu lebih banyak dilihat daripada misalnya kita dalam keadaan misalnya di depan kampus atau dimanapun, harusnya kita lebih suka membaca, menghabiskan waktu membaca buku, paling tidak ya dalam sehari satu buku lah ya, seperti itu. Oke. Kita masuk ke karya-karyanya Kak Nelis ini. Kemarin Kak Nelis sempat menerbitkan beberapa cerpen ya dalam
satu buku kumpulan cerpen bersama penulis-penulis yang lain, dan juga ada buku antologi puisi. Iya, antologi puisi. Iya, itu Betul bisa sekali. bisa Iya. ceritakan dalam. Di sini ada buku kumpulan cerpen Ya. Bias Jingga. Bias Jingga sendiri ini tentunya ada inisiatornya kan. Ini salah satunya ya, salah satunya adik saya Anggun. Di sini buku Bias Jingga ini sendiri berkisah banyak tentang cerita percintaan, pengorbanan, persahabatan, ya dan lain sebagainya. Banyaklah yang melatar belakangi sehingga cerpen ini bisa terbit ya. Kemudian Anda sendiri ada tiga cerpen yang saya tulis di sini ya. Dari tiga cerpen ini tentunya ada nuansa nuansa pengalaman pribadi begitu. Tidak lepas dari semua itu karena kadang-kadang kita kalau ingin menuangkan gagasan dalam pikiran kita itu harusnya lewat tulisan begitu biar lebih produktif seperti itu. Itu untuk cerpen. Ya, ini untuk cerpen Bias Jingga. Nah, di sini ada teman-teman penulis Kota Palu yang lain ya. Di sini ada komunitas HMI untuk Kohati. Di sini kita tergabung dalam komunitas menulis untuk Kohati. Bias Jingga ini sendiri diberi judul Bias Jingga karena Bias Jingga itu kan kita temukan di sore hari. Ya, di sore hari. Kalau sore hari itu sendiri kalau dimaknai di dalam bahasa Indonesia itu sendiri itu kan bukan makna yang sebenarnya kan. Jadi karena identik jingga itu dengan sore, jadi sebenarnya tidak selamanya sore itu memberikan kesedihan. Ya, tapi memberikan sesuatu yang indah begitu. Seperti sunset ya. Sunset itu pasti memberikan sesuatu yang membuat orang bahagia ketika melihatnya. Begitu juga karya kita nanti. Seperti itu. Catat ya, bikin quotes nanti di status. Kemudian ini buku Sulawesi. Ya, bukan Sulawesi ya. Sulawesi. Nah, kenapa diberi nama Sulawesi? Memang sebenarnya ini kan Sulawesi kan, tapi kita ganti menjadi Suluh. Suluh ini artinya itu obor. Jadi obor itu kan fungsinya menerangi begitu, menerangi. Jadi ini impian-impian penulis yang ada di dalam ini yang kita tergabung dalam satu komunitas menulis di forum PPG. Ya, PPG itu salah satu studi yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas guru. Ya, jadi kami di sini tergabung karena semuanya orang Sulawesi, ada yang dari Sulawesi Selatan, dari Sulawesi Tengah saya sendiri, ada yang dari Sulawesi Barat. Kita tergabung dalam satu komunitas pendidikan profesi guru. Nah, jadi inisiatornya ini adalah ketua kelas kami, Ahmad Maulidi namanya. Kebetulan beliau itu guru di SMA Al-Azhar Kota Palu. Ya, jadi dia yang menginisiasi untuk membuat karya ini. Jadi semua kita termotivasi, kapan lagi begitu. Ya, kapan lagi kita menulis. Jadi sebagai guru kan kita harusnya menjadi patron buat siswa kita. Oh, gurunya ini suka menulis. Pasti siswanya dengan sendirinya melihat gurunya punya motivasi, kemudian punya karya, pasti mereka sendiri, oh ternyata guru kita sudah seperti ini. Jadi kita harus ikut begitu, memberikan yang baik-baik begitu untuk siswa kita. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana kemudian kita sebagai guru ya. Jadi pandemi ini tidak menghalangi kita untuk berkarya meskipun kami ini kuliahnya online, kemudian dipisahkan oleh jarak ya, tidak menghalangi kami untuk membuat karya ini gitu. Meskipun waktunya itu agak singkat. Ya, cuma kurang lebih 1 minggu lebih ya ini karyanya sudah terkumpul seperti itu, karena memang kita
punya motivasi yang tinggi supaya kita bisa terbitkan, bisa jadi kenangan begitu bahwa Forum PPG di Angkatan 1 2021 Unismu Makassar bisa menerbitkan satu karya Luar seperti biasa. itu. Ya. 1 minggu itu waktu yang Iya, sangat waktu yang sangat singkat ya. Apalagi kalau mau menulis puisi itu Puisi. kan harus punya diksi biar lebih menarik, kan itu bukan hal yang mudah gitu. Demikian. Ya. Kalau menurut Kaneli sendiri, kalau menulis puisi, kan beberapa orang itu menganggap kalau menulis puisi itu agak susah mendapatkan inspirasinya. Biasanya kalau mau menulis puisi itu datang tiba-tiba saja langsung ditulis. Kalau Kaneli sendiri menulis puisi bagaimana? Kalau saya itu menulis puisi memang saya tuh suka kalau mau ingin menulis puisi yang sedih, ya pasti saya suka ingat kisah dari saya ya, dari saya pribadi itu kisahnya yang sedih-sedih. Kemudian sebenarnya sih kalau mau menulis puisi itu saya tuh sukanya menulis tengah malam. Ya, menulis tengah malam, apalagi suasana hati itu dalam kondisi yang kalau boleh dibilang sih galau begitu. Ya, biasanya itu cepat sekali dapat inspirasi kalau seperti itu. Tapi kalau misalnya disuruh menulis puisi secara spontan, ya biasanya itu langsung biasa kepikiran begitu. Oh, saya mau menulis ini, kira-kira kata yang cocok yang mau ditulis apa ya? Bukan yang sembarang begitu. Biar lebih menarik, biar lebih enak didengar. Ya, biasanya kalau yang spontan-spontan itu paling tidak adalah kata yang bagus begitu sehingga bisa orang suka dengar. Ya, tapi lebih banyaknya itu kalau menulis puisi biasa tengah malam, kemudian dapat inspirasi itu kalau perasaannya itu lagi galau-galauan gitu. Ya, itu akhirnya tercipta Iya. puisi itu. Kalau dalam buku ini ada berapa puisi? Ada 2, kebetulan kita dari Forum PPG itu ada 35 orang. Ya, jadi 1 orang itu 2 puisi begitu. Jadi sebenarnya tidak dibatasi, cuma kita kemarin itu karena mau ingin kejar target biar cepat selesai, nah maka dipatok hanya 2 begitu. Kalau apalagi karya yang akan terbit atau sementara proses? Iya, karya yang sudah terbit, ya masih dalam perjalanan mau dikirim ke Palu. Bukunya. Iya, Ya. dari Bogor. Ya, itu masih dalam perjalanan menunggu, insya Allah mungkin sekitar 1 minggu lebih lagi tiba di Kota Palu. Judulnya itu tentang hikmah kegagalan. Hikmah kegagalan. Ya, hikmah kegagalan. Nantikan. Iya, dinantikan nanti itu diterbitkan oleh Askia Publishing. Nah, di situ satu komunitas itu namanya Mesra. Kita punya satu komunitas menulis itu Mesra. Artinya itu di dalam satu komunitas itu kita kepanjangan dari Mesra itu menulis bersama. Oh, begitu. Ternyata iya. Singkatan dari menulis bersama. Ya, Mesra. Jadi di situ para penulis itu meskipun berbeda tempat tinggalnya dari kota asal yang berbeda, kita di situ dari Jogja, kemudian dari Bogor, kemudian dari kalau nggak salah Bekasi juga ada. Kita meskipun dari background yang berbeda-beda, ya saya dari guru, yang lain itu memang dari penulis, memang ada juga dari ibu rumah tangga, ya. Tapi kita di situ tetap mesra begitu, saling menyapa dari kejauhan seperti itu. Oke, kalau mulai suka menulis itu Kaneli sejak usia berapa? Sebenarnya sih kalau suka menulis itu di tahap awal itu menulis diari dari SMP. Ya, dari SMP karena membiasakan kita untuk menulis itu sebenarnya dari kegiatan menulis diari itu sendiri. Ya, harusnya seperti itu. Karena menulis diari itu kan menuangkan ide, ya, menuangkan gagasan yang ada dalam pikiran kita. Sebenarnya itu tahap awal. Ya, tahap awal menulis itu menulis diari. Apapun yang ada dalam pikiran ya dituangkan saya dalam diari, mengalir seperti air, seperti itu. Kemudian di waktu kuliah juga pernah menulis di
buletin Himpunan Mahasiswa Islam. Waktu itu kan kita masih menjabat sebagai pengurus komisariat di FKIP. Oke. Nah, kebetulan kita ada satu proker yang tujuannya untuk mengakomodir kemampuan teman-teman menulis. Nah, memang karena kita organisasinya itu pergerakan, kemudian bagaimana kita punya keinginan untuk menulis itu memang harus dipaksakan, tidak harus bisa menulis apa saja begitu ya. Kemudian saya juga punya perpustakaan pribadi yang suka dibaca, karena itu kan bisa melahirkan ide-ide juga begitu. Itu pada saat kuliah juga. Pada saat kuliah, kalau orang lain, saya mahasiswa yang lain itu kalau dapat beasiswa belinya baju atau aksesoris, saya itu belinya buku begitu. Saya lebih suka teman saya itu pinjam baju daripada pinjam buku. Kemudian biasa kadang-kadang tidak dikembalikan karena saya itu sayang sekali sama buku. Nah, seperti itu. Sedih sekali kalau buku tidak dikembalikan. Ya. Kemudian keinginan menulis itu timbul lagi karena saya lihat ini adik saya si Anggun ini dia sudah punya karya sendiri. Jadi kenapa tidak begitu, kita semakin kesana ya, usia itu sebenarnya harus tetap produktif begitu. Jadi jangan melihat usia kita ya sudah berapa ya, 30-an kalau saya. Jadi jangan dijadikan alasan gitu. Sebenarnya makin kesana itu, kalau saya bilang produktif itu sampai mati begitu. Apa yang bisa kita lakukan, mau menulis atau apa begitu, yang penting bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Seperti itu. Oke, kalau Kak Nelis kan aktivitasnya mengajar, guru. Mengajar. Kalau kesulitan menjadi penulis, seorang guru yang menjadi penulis itu? Kalau mau dibilang sibuk, semua kita kan sibuk, punya aktivitas masing-masing. Apalagi saya sendiri, saya juga kuliah ambil S2 di Unpad, kemudian kuliah juga di Unismu Makassar. Sementara ini kan ada kuliah sertifikasi, tapi prosesnya sudah selesai, tinggal menunggu satu tahap lagi. Itu kan kegiatannya itu dari pagi sampai sore. Padat sekali. Iya, padat sekali, banyak tugas-tugasnya. Kemudian kuliahnya itu kadang-kadang kemarin itu sebelah wajah saya di laptop, sebelah di HP begitu. Karena memang untuk mengantisipasi hal itu, ya memang kita harus menjadikan segala sesuatu itu prioritas begitu. Kalau menurut saya sebenarnya tidak sibuk begitu, tapi lebih pada bagaimana kita menjadikan satu hal itu sebagai salah satu prioritas kita, sehingga kita fokus begitu. Menulis itu satu saja intinya, fokus begitu. Ya, harus fokus, karena kalau tidak fokus tentunya mood itu tidak hadir begitu. Ya. Harus dipaksakan. Kalau mau duduk di depan laptop mau menulis, ya kalau sudah punya ide ya harus secepatnya ditulis. Jangan ada lagi yang ini kita sebenarnya itu tidak mengganggu sih kalau misalnya kita fokus. Kalau diri saya sendiri sejauh ini sebenarnya tidak ada kesulitannya itu hanya mencari ide biasanya begitu. Mengurai kata satu kalimat saja, kalau kita tidak punya ide apa yang mau ditulis, kadang-kadang kita buntu juga begitu. Apa yang mau ditulis, mau memilih kata ya satu atau dua kata saja, apa yang ditulis ini bisa menarik untuk dibaca orang, kita berpikir kata apa sih yang cocok untuk itu. Itu sih sejauh ini kesulitannya itu saya memilih kata, mau memadukan antar kalimat itu. Biasanya kadang-kadang pemilihan diksinya itu kan biasanya kan kalau kita di bahasa Indonesia itu yang putus-putus lah, yang punya makna, tidak sebenarnya banyak majas-majasnya begitu, makna-makna konotasi. Biasa kan kalau kita menyatakan secara langsung dalam tulisan itu kadang tidak menarik begitu. Jadi memang sejauh ini kan kesulitannya itu hanya
pilihan-pilihan kata yang digunakan dalam menulis. Kalau untuk kesibukan, saya pikir itu bukan menjadi alasan mengatakan kalau sudah menghalangi kita. Sebenarnya tidak. Ya, kesibukan bukan penghalang buat menulis, buat berkarya. Oke. Terakhir Kak, kalau menulis itu pasti otomatis suka membaca juga gitu. Nah, kalau Kak Nelly sendiri, buku-buku favorit dari Kak Nelly itu yang bisa direkomendasikan ke teman-teman penonton, buku-buku apa saja? Kalau untuk menulis buku-buku non fiksi, itu saya suka membaca buku-buku buku-buku novel filsafat. Salah satunya itu penulisnya itu kalau tidak salah pokoknya di belakangnya itu ada Gardernya, Justin Garder. Saya suka sekali itu novelnya, Dunia Sophie. Ya, saya suka sekali novel Dunia Sophie itu, dan saya sempat merekomendasikan ke kakak saya, tolong belikan buku itu untuk saya, karena saya suka novel-novel yang berpetualang begitu, ya, mencari jati diri. Saya sangat suka. Kemudian untuk yang lokal, untuk penulis yang di Indonesia, saya suka novelnya itu Asma Nadia. Iya, Asma Nadia, karena memang saya pernah ketemu sama penulisnya. Welcome sekali. Kemudian karya-karyanya itu sudah sangat booming. Salah satunya itu saya pernah membaca novelnya itu karena memang saya suka dan saya suka nonton filmnya yang Surga yang Tak Dirindukan, dari yang pertama, kedua, bahkan sampai yang ketiga. Itu saya suka sekali nonton, ya, seperti itu. Oke. Karena kita dibatasi waktu, Kak. Iya, jadi untuk karya-karyanya Kak Nelly yang sudah terbit itu ada Bias Jingga. Iya, ada Bias Jingga. Kumpulan cerpen, ada Suluwesi, kumpulan puisi, antologi puisi. Dan ada satu yang mau datang, Hikmah Kegagalan. Kumpulan Hikmah Kegagalan itu masih sudah terbit, tapi bukunya masih dalam proses perjalanan. Oke, dan insya Allah nanti akan menerbitkan lagi. Ya, menerbitkan lagi itu kumpulan kisah di titik kesabaran. Ya, karena memang dalam kehidupan ini kan biasa kita banyak diuji mengenai kesabaran. Jadi kita saya dan teman-teman penulis di luar Kota Palu itu mau menulis tentang itu. Sudah jadi dan sudah dikirim ke redaktur. Ya, tinggal menunggu naskah-naskah lain. Ya, karena deadline-nya dimajukan lagi gitu, karena menunggu naskah lain dan segera terbit gitu. Kemudian ini juga buku ini terbit, kemudian hasil penjualannya itu digunakan untuk donasi untuk anak-anak yatim, seperti itu. Jadi kita menulis sambil beramal. Ya. Harus dinantikan. Apa lagi judulnya, Kak? Di titik kesabaran. Di titik kesabaran, ya. Ya, di titik kesabaran dan Aku dan Tanaman masih sementara dalam proses. Luar biasa. Jadi masih ada karya-karya yang sedang dalam proses untuk diterbitkan. Jadi teman-teman bisa nantikan. Kalau misalnya karena kita dibatasi waktu, jadi bincang-bincang kita harus saya selesaikan di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman masih merasa kurang puas gitu, nanti bisa langsung berkomunikasi dengan Kak Nelis, langsung ke akun FB-nya ya, ada akun FB-nya Nelis Kumula. Dan ada Instagram, Kak? Ya, ada Instagram. Di Nelis Kumula juga. Nelis Kumula. Ya. Jadi teman-teman bisa langsung ke Instagram @neliskumula dan FB Nelis Kumula. Jadi kalau mau tanya-tanya apa saja itu bisa, tapi kalau yang bersifat privasi tidak akan dijawab. Saya saya peringatkan memang. Oke, sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Semoga kita bisa ketemu lagi di video-video berikutnya, dan semoga nanti kami masih bisa bincang-bincang dengan Kak Nelis. Semoga ada waktu dan kesempatan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih sudah menonton video kami. Selamat membaca, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.